791 perasaan jatuh cinta tambahan 1. Liu Jiangwo langsung terkejut, berjalan di ruang tamu sambil menggosok tangannya. Liu Tiantian masih lanjut berkata, "Ayah, aku tahu kamu ingin menjalin hubungan dengan Leng Xicheng melalui keluarga Gu, tapi daripada melalui keluarga Gu, lebih baik langsung memiliki hubungan dengan Leng Xicheng. Aku akui, Gu Qingqing itu memang lumayan cantik, tapi dia memiliki keluarga seperti itu. Leng Xicheng juga tampaknya tidak terlalu menghargainya dan juga tidak menyukai orang tua serta saudara seperti itu. Sedangkan aku, keluarga kita, meskipun tidak sebaik keluarga Leng, tapi juga tidak buruk, kan? Bagaimanapun juga harus tergantung pada Leng Xicheng, jadi lebih baik." "Tidak bisa." Liu Jiangwo menggelengkan kepalanya, "Ide ini tidak bagus." "Kenapa tidak bagus?" Liu Tiantian cemas, "Gu Qingqing bisa, kenapa aku tidak bisa mencobanya?" "Jika..." "Kamu juga mengatakan, jika, itu membuktikan bahwa kemungkinannya untuk berhasil terlalu rendah. Jika kita mengandalkan keluarga Gu, mungkin keberhasilannya bisa mencapai 100%. Selain itu, bahkan jika kamu berhasil bersama Leng Xicheng, kamu juga tidak pasti bisa menikah dengannya. Kamu jangan lupa, dia selalu berganti pasangan wanita setiap 3 bulan. Setelah 3 bulan, kita masih harus menanggung kemarahan keluarga Gu dan Gu Qingqing, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya." Liu Jiangwo memperhitungkannya dengan sangat jelas. Jika tidak ia juga tidak akan mendukung putrinya bersama dengan Gu Qingshan. Tapi, Leng Xicheng begitu tidak menghargai keluarga Gu, dan juga tidak terlihat memperlakukan Gu Qingqing dengan begitu baik. Gu Qingshan itu mesum, sementara Leng Xicheng tampan, keluarganya kaya, bahkan jika ada istri, itu juga bukan ancaman baginya. Tidak peduli seberapa buruk Gu Qingqing, wanita itu adalah istri yang dinikahinya secara sah. Aku dengar, dia sangat disukai oleh orang tua Leng Xicheng, dan mereka memiliki rencana untuk memiliki anak. Liu Jiangwo menggelengkan kepalanya, "Putriku, kamu harus memiliki pandangan jangka panjang ketika melakukan sesuatu. Begini saja, di masa depan, kamu harus memperlakukan Gu Qingshan dengan lebih baik, menyenangkannya, kemudian menjalin hubungan baik dengan Gu Qingqing, maka tidak perlu takut Leng Xicheng tidak akan menjadi pendukung kita di masa depan. Apakah kamu mengerti?" "Baik, aku mengerti." Meskipun Liu Tiantian sedikit tidak puas, tetapi ia juga harus setuju. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gu Qingqing dan Leng Xicheng yang pergi tidak tahu keluarga Liu memiliki rencana seperti itu. Setelah mereka pergi, Leng Xicheng melihat Gu Qingqing segera melepas gelang itu dan memasukkannya ke dalam kotak perhiasan dengan hati-hati. Matanya menjadi sedikit gelap, tidak suka. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, tidak terbiasa. Selain itu, ini seharusnya sangat mahal, kan? Memikirkan reaksi Liu Tiantian ketika melihat gelangnya, diperkirakan gelang permata ini sangat mahal. Leng Xicheng mendengus pelan dari ujung hidungnya, "Kamu akan perlahan-lahan terbiasa di masa depan. Bukankah kamu masih ada pekerjaan malam ini?" Gu Qingqing tetap merasa sedikit terkejut melihatnya saat ini. Bukankah Leng Xicheng harus pergi ke acara makan? Mengapa begitu cepat datang ke sini? Leng Xicheng hanya mendengus pelan dan tidak banyak bicara. Suasana hatinya benar-benar lumayan baik, tetapi masih harus berpura-pura tidak bersemangat, sedikit mengernyit, memiringkan kepalanya dan melihat keluar jendela. Meskipun Leng Xicheng tidak menjawab, tetapi Gu Qingqing melihat wajahnya yang diam serta alisnya yang sedikit berkerut ketika melihat keluar jendela. Dapat diperkirakan pasti bisnisnya tidak berhasil hari ini. Gu Qingqing tiba-tiba merasa sedikit sakit hati. "Kalau begitu kamu seharusnya masih belum makan, kan?" Leng Xicheng menanggapi dengan berdeham, nada suaranya tenang, sehingga tidak dapat mendengar emosi apapun. "Aku juga tidak makan dengan baik tadi, bagaimana jika kita pergi makan bersama lagi?" Ketika mendengar kata-kata itu, Leng Xicheng menoleh dengan bingung. Gu Qingqing masih tersenyum dan berkata, "Aku traktir." 792 perasaan jatuh cinta tambahan 2. Gu Qingqing membawa Leng Xicheng ke tempat yang membuatnya sedikit terkejut. Gu Qingqing dengan familiar membawanya ke dalam gang, menoleh ke belakang, dan melihat Leng Xicheng masih berdiri di sudut jalan, sedikit mengernyit, seolah-olah merasa jijik. Gu Qingqing tersenyum dan melambaikan tangannya, "Kemarilah, kenapa kamu berdiri di sana?" Leng Xicheng tidak bergerak, melihat lingkungan buruk di sekitarnya. Ia mengenakan pakaian Armani, turun dari mobil Bentley, diikuti oleh beberapa pengawal di belakangnya,
tetapi ia malah berdiri di sebuah gang di belakang Universitas N. Di jalan ada banyak orang, penjualan cumi bakar, kulit tepung dingin, sate kambing, penjual buah, penjual bubble tea, suara teriakan penjual, suara tawar-menawar, dan siswa yang sedang mencari makan, membawa tas sekolah, mengenakan kaos, jeans dan sandal. Leng Xicheng familiar dengan jalan ini, dijuluki sebagai jalan bawa pulang oleh mahasiswa N. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, ada aliran air kotor, itu membuat Leng Xicheng yang sangat menjaga kebersihan tidak tahan hanya dengan melihatnya. Melihat Leng Xicheng tidak bergerak, Gu Qingqing datang mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Leng Xicheng terkejut saat ditarik oleh tangan kecilnya. Meskipun alisnya masih berkerut dalam, tapi ia masih mengikutinya pergi. Gu Qingqing menarik tangannya dan berhenti di depan sebuah restoran BBQ. Mungkin karena sedang akhir pekan, bahkan jika sudah hampir jam 9 malam, di sini tetap masih ramai. Gu Qingqing menarik tangan Leng Xicheng dan berjalan ke depan meja kosong lalu duduk sendiri. Leng Xicheng melihat meja yang berminyak dan kotor, alisnya bahkan lebih berkerut. Pelayan datang, mau pesan apa? Gu Qingqing melihat menu makanan, satu porsi domba, sapi, tulang renyah, terong dan jamur. Setelah Gu Qingqing selesai memesan, ia mengangkat kepalanya dan melihat Leng Xicheng, kamu mau makan apa? Leng Xicheng tidak berbicara dan tampak tidak puas. Gu Qingqing tersenyum, ini saja dulu, lalu 2 sup lum asam. Tempat makan kecil ini menyajikan makanan dengan sangat cepat, tidak lama kemudian, pelayan membawa kompor tembaga besar dan panci besi, lalu menyalakan arang merah di dalamnya. Setelah panci disajikan, tidak lama kemudian, daging dan sayuran yang diasinkan dirapikan, satu meja pun dipenuhi hidangan. Melihat Leng Xicheng masih berdiri 3 meter dari sini, Gu Qingqing melambaikan tangannya, kemarilah. Leng Xicheng sedikit mengernyit. Sepanjang hidupnya ia tidak pernah datang dan makan di restoran yang begitu kotor, seluruh tubuhnya menunjukkan perlawanan. Sebelum duduk, ia mengeluarkan tisu dari atas meja, menyeka bangku dan meja dengan cermat. Bahkan meski sudah dibersihkan seperti itu, pantatnya hanya menyentuh sebagian kecil bangkunya, ia takut mengotori diri sendiri. Gu Qingqing hanya tertawa, ia menuangkan secangkir sup lum asam untuk Leng Xicheng. Ketika panci sedikit panas, ia meletakkan daging yang diasinkan di atasnya. Ces, ces, dalam suara renyah minyak, sebuah aroma masuk ke hidung Leng Xicheng. Melihat Gu Qingqing membalikkan dagingnya dengan terampil, Leng Xicheng masih sedikit bingung, bisakah makanan di tempat seperti ini dimakan? Meskipun baunya lumayan harum. Mengetahui bahwa Leng Xicheng bisa makan sedikit pedas, Gu Qingqing menambahkan sedikit cabai dan jinten ketika mengeluarkannya dari panci. Ketika dagingnya matang, Gu Qingqing menyumpitnya dan meletakkannya di piring Leng Xicheng, cobalah, rasanya sangat enak. Leng Xicheng melipat tangannya sambil menatap Gu Qingqing dengan dingin, bahkan ia tidak berpikir untuk menggerakkan sumpitnya. Benar-benar sangat enak, Gu Qingqing membujuknya, Leng Xicheng masih tidak bergerak. Pada akhirnya, Gu Qingqing tidak punya pilihan, ia langsung menyumpitnya dan menyuapkannya ke mulut Leng Xicheng agar menyicipinya, cobalah. 793 Perasaan Jatuh Cinta 13. Leng Xicheng sedikit mengernyit dan dengan enggan menggigit sedikit. Begitu diserahkan ke mulutnya, aroma pedas dan asin langsung memenuhi seluruh mulutnya. Ia hanya menggigit sedikit, rasa daging domba sangat berat, Leng Xicheng jarang memakannya. Kalaupun memakan daging domba, ia hanya makan domba Selandia Baru. Jenis domba yang diasinkan ini sama sekali ini tidak memiliki rasa daging domba yang berat dan memiliki aroma yang menarik selera. Meskipun sangat kasar, tetapi rasanya benar-benar lumayan enak. Bagaimana? Enak. Gu Qingqing melihat Leng Xicheng mengunyah perlahan, kerutan di alisnya tidak kunjung hilang. Seperti, berusaha keras, untuk menelannya dengan susah payah. Melihat jakunnya bergerak, ekspresinya tidak berubah. Setelah selesai makan, ia baru meletakkan sumpitnya dengan elegan, ekspresinya tampan dingin, lain kali, jangan makan benda kotor ini lagi. Gu Qingqing mengangguk, melihat Leng Xicheng masih mengerutkan kening, ia bertanya dengan sedikit malu, kamu tidak menyukainya, iya. Jika benar-benar tidak enak, bagaimana jika kita pindah ke tempat makan lain? Tidak perlu. Alis Leng Xicheng tidak bergerak, ia segera mengambil sumpitnya dan menyumpit makanannya lagi. Meskipun melihat Leng Xicheng menyumpit makanan dengan elegan, tetapi kecepatannya menyumpit daging termasuk cepat, tidak lama kemudian, sepiring daging domba hampir dihabiskan olehnya. Hati Gu Qingqing merasa senang,
kemudian ia menyumpitkan daging dan memberikannya pada Leng Xicheng lagi. Cepat makan, kita akan segera ganti ke piring berikutnya. Leng Xicheng terkejut, ia mengangkat pandangannya dan melihatnya. Gu Qingqing ingin datang ke tempat ini, tapi ia malah tidak bergerak sama sekali. Segera setelah itu, Gu Qingqing mengambil sepiring daging lain dan meletakkan dagingnya. Ces. C. Di dalam asap, Leng Xicheng berbisik, sebenarnya aku bisa makan sendiri. Tapi kamu mengambilkannya untukku, betapa borosnya itu. Gu Qingqing fokus pada daging bebek dan tidak mendengar apa yang dikatakan Leng Xicheng. Pria itu menundukkan kepalanya, sangat menghargai makanan yang Gu Qingqing berikan padanya. Ia mengunyah, benar saja, lebih harum daripada yang ia ambil sendiri. Ia melihat Gu Qingqing lagi. Gu Qingqing duduk di seberangnya, memegang penjepit bebek dan mengaduk di atas panci bebek yang panas dan aroma daging bercampur menjadi kabut tipis. Gu Qingqing duduk di seberangnya, wajahnya tersembunyi di balik kabut, jadi ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Beberapa helai rambut Gu Qingqing tampak jatuh, lalu ia mengulurkan tangannya dan menggerakkan rambutnya ke belakang telinganya. Setelah kabut, ia hanya bisa melihat jari-jari putihnya dan rambut hitamnya. Mungkin karena duduk di arah tiupan angin, asap dan api melayang ke arahnya, itu membuatnya tersedak hingga berbalik dan batuk beberapa kali. Leng Xicheng tiba-tiba menangkap tangannya, Gu Qingqing terkejut, penjepit di tangannya hampir jatuh. Sorot mata Leng Xicheng tampak tenang, duduk di sini. Duduk di sisiku. Ini adalah tempat duduk 4 orang, jika duduk di sebelahnya, itu akan sangat sempit. Gu Qingqing agak bingung. Leng Xicheng meliriknya dengan tenang dan membawa sedikit rasa jijik, kamu selalu batuk. Bagaimana bisa makan daging bebek ini? Gu Qingqing menanggapi, oh, dan juga tidak banyak berpikir, lalu duduk di sisinya. Leng Xicheng sengaja tidak duduk bersandar di tembok, tetapi meremas ke arahnya, akhirnya lengan mereka saling menempel, tubuh mereka saling menyentuh. Gu Qingqing masih duduk di sisinya, memasak daging dengan terampil, seperti istri yang diuji kemampuannya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga untuk suaminya. Leng Xicheng melihatnya hingga sedikit menyipitkan matanya, kemudian mengangkat sudut bibirnya dengan puas. Daging sapi sudah siap. Setelah Gu Qingqing membalikkan daging, ia tidak mendengar gerakan apapun dari Leng Xicheng untuk waktu yang lama. Ia menoleh dan melihat Leng Xicheng sedang menatap dirinya dari waktu ke waktu. Kenapa? Tidak apa-apa. Leng Xicheng menarik kembali pandangannya. Kamu coba dulu, lihat apakah dagingnya sudah matang atau belum. 794 Perasaan Jatuh Cinta, 14. Apakah Leng Xicheng memperlakukannya sebagai Kasim zaman kuno? Meskipun sedikit aneh, Gu Qingqing menyumpit dan menggigit makannya, sudah matang. Leng Xicheng tetap tidak bergerak, Gu Qingqing menyumpit lagi, ia tidak menyangka, Leng Xicheng mencondongkan tubuh ke depan dan mengambil daging dari sumpitnya. Di bawah pandangan terkejut Gu Qingqing, Leng Xicheng mengunyah tanpa ragu-ragu, jakunnya bergerak dan ia menelan dagingnya, sudah matang. Gu Qingqing tercengang, mengapa Leng Xicheng mau makan makanan yang disumpit olehnya? Bukankah pria ini sangat menjaga kebersihan? Setiap gigitannya, mungkin masih ada air liurnya. Setelah Leng Xicheng selesai makan, ia masih menatapnya dengan tenang, buat apa kamu melihatku? Ambilkan makanan untukku. Nadanya sangat arogan, seperti bos meminta gadis kecil untuk melayaninya. Gu Qingqing juga tidak banyak berpikir, bagaimanapun Leng Xicheng selalu memiliki sikap arogan, ia membantunya menyumpit beberapa daging. Melihat Leng Xicheng makan daging yang ia panggang sesuap demi sesuap, hatinya juga merasa sangat bahagia. Tidak lama kemudian, meja yang penuh dengan hidangan, dihabiskan sesuap demi sesuap. Terutama Leng Xicheng, hari ini pria itu menyuruhnya mengambil ini dan meminta itu, lalu makan sangat banyak. Setelah selesai makan, Universitas N berada di depan, Leng Xicheng pun menyarankan, bagaimana jika kita berjalan-jalan. Tentu saja Gu Qingqing ingin lebih dekat dengannya, jadi ia pun mengangguk dengan senang, Banyak mahasiswa yang libur dari kampus saat musim panas, kurang sedikit hiruk-pikuk di masa lalu. Mereka berdua berjalan berdampingan di hutan kampus, angin sepoi-sepoi bertiup, gedung pengajaran di kejauhan terlihat samar di malam hari, area asrama diterangi dengan lampu. Dari waktu ke waktu, ada beberapa siswa yang berlalu lalang, lampu jalan secara samar bersinar, tampak tenang, bermakna, dan harmonis. Leng Xicheng berjalan berdampingan dengan Gu Qingqing yang terlihat menundukkan kepalanya, melihat bayangan dua orang di jalan. Bayangan di jalan menempel satu sama lain dengan erat,
seolah ia dan Gu Qingqing dekat satu sama lain. Tanaman dan pohon di sini sangat familiar, satu-satunya perbedaan adalah, tiap tahun lalu, Leng Xicheng hanya adalah senior dingin dan arogan yang tidak mengenalnya. Dan saat ini, pria itu adalah suaminya. Hati-hati, ketika melewati tikungan, ada siswa yang belajar hingga larut malam lewat mengendarai sepeda dengan kencang dan hampir menabraknya. Saat suara sepeda, ding-ding, terdengar, Leng Xicheng mengulurkan lengannya yang ramping dan memeluk Gu Qingqing dengan erat. Gu Qingqing terkejut saat menabrak pelukannya yang kokoh, ia mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Leng Xicheng yang tampak tenang, seolah tidak memiliki banyak emosi, hanya memiliki temperamen pria dewasa saja. Maaf, mahasiswa itu masih menoleh dan tersenyum, lalu lanjut melaju ke depan. Tetapi hingga mahasiswa itu pergi, Leng Xicheng juga tidak melepaskan tangannya dan memeluk Gu Qingqing dengan tenang. Pada saat ini, tidak hanya pada refleksi lampu jalan, tapi kedua orang juga menempel dengan erat. Cahaya bulan seperti aliran air, dengan tenang menerangi wajah dan tubuh mereka. Jalan yang panjang ini, menuju kembali ke reuni perasaan murni dua orang. Jalan yang sepi, kecuali beberapa suara jangkrik dan kebisingan mahasiswa di kejauhan, dan satu atau dua orang yang terkadang berlari di malam hari, suasananya hampir sunyi seperti dunia yang berbeda. Hanya ada suara langkah kaki dua orang. Agar memiliki kecepatan langkah yang sama dengannya, Gu Qingqing sengaja menyesuaikan kecepatan langkahnya. Mereka berdua bahkan memiliki nada langkah kaki yang sama, Gu Qingqing bersandar di bahunya, hatinya terasa manis dan bahagia. Begitu juga dengan Leng Xicheng, tetapi ia tidak pandai mengungkapkannya. Beberapa saat kemudian ia baru berkata dengan kaku, tempat ini sepertinya adalah tempat di mana aku memergokimu curang saat berlari terakhir kali, kan? 795 Perasaan Jatuh Cinta, 15. Iya, Gu Qingqing mengangguk. Ketika menyebutkan hal itu, Gu Qingqing merasa sedikit malu. Saat itu, harus berlari 3000 meter, jadi aku juga. Leng Xicheng masih melihatnya dan mengangguk, fisikmu memang tidak begitu baik. Dan ia masih menambahkan, terutama saat bersamaku di malam hari. Untungnya suaranya relatif pelan ketika mengatakan kalimat terakhir itu. Jadi Gu Qingqing tidak mendengarnya. Melihat ada toko kecil di sana, ia segera berjalan ke sana, toko kecil itu masih ada di sini. Apa kamu mau beli air? Leng Xicheng melihat ke arah yang ditunjuk Gu Qingqing dan mengangguk. Sekarang waktu sudah larut, selain itu masih liburan musim panas, bahkan bisnis paman toko kecil pun akan sepi. Gu Qingqing maju, awalnya hendak membeli air, tetapi melihat masih ada es krim manusia salju kecil, matanya langsung berbinar, aku mau ini. Paman itu mengangguk, 2,5 yuan. Gu Qingqing menoleh, apakah kamu ingin mencobanya? Rasanya lumayan enak. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya dengan jijik. Gu Qingqing membayar dan membuka bungkusannya, benar-benar sebuah manusia salju kecil yang sangat jelek dengan mata bengkok yang terbuat dari coklat berwarna hitam, dan warna putih seperti rasa susu. Gu Qingqing juga tahu Leng Xicheng pemilih dan arogan, jadi ia pun tidak banyak bicara, hanya mengangkat es krim dan menggigitnya. Saat itu, es krim ini hanya seharga 1,5 yuan, sekarang harganya naik menjadi 2,5 yuan. Setelah menggigitnya, coklat pahit dan susu manis meleleh di mulut, Gu Qingqing tersenyum, kamu benar-benar tidak ingin mencobanya. Leng Xicheng berkata dengan tenang, jika kamu suka makan es krim, kamu bisa memesan orang untuk membeli coklat truffle. Atau es krim yang dibuat dengan susu Selandia Baru dan madu manuka. Maksudnya adalah, Leng Xicheng meremehkan es krim jenis ini. Gu Qingqing hanya tersenyum, ia memegang es krim dan menggigitnya lagi, paman itu sebelumnya selalu membuka toko kecil di sini. Saat aku memiliki kelas belajar mandiri, aku sering berlari di sini dan melihatnya. Saat itu, kamu juga suka makan es krim semacam ini. Gu Qingqing menggelengkan kepala, tidak. Saat itu, aku juga tidak mampu membeli es krim seperti ini. Leng Xicheng terkejut. Meskipun mereka berdua telah menikah selama 3 tahun, tetapi keduanya tampaknya baru beberapa waktu ini bisa mengerti satu sama lain, dan akrab dengan dunia satu sama lain. Leng Xicheng ingat, saat itu ayah Gu Qingqing memiliki pekerjaan, ibunya juga bekerja sebagai pembantu keluarga Su, tapi mengapa situasi keluarganya begitu buruk? Gu Qingqing memegang es krim tapi tidak memakannya, ia melihat ke kejauhan dengan tenang.
Leng Xicheng juga tidak berbicara, hanya menemaninya di sisinya, memandangi sisi wajahnya yang tenang. Beberapa saat kemudian, Gu Qingqing baru berkata, omong-omong, aku adalah kelahiran di luar rencana, dan lahir sebagai seorang gadis. Begitu lahir keluargaku langsung didenda ribuan yuan, 20-an tahun yang lalu, ribuan yuan bagi keluarga kami yang sebulan hanya bisa mendapatkan gaji beberapa ratus yuan, jumlahnya benar-benar mahal. Ibuku juga mengalami distosia ketika melahirkanku, dan hampir tidak selamat. Dia berbaring di rumah sakit beberapa hari. Ekonomi ayah dan ibuku juga tidak baik, sangat sulit untuk membesarkanku dan kakakku. Ketika SMP, ibuku diberhentikan dari pekerjaan. Pada saat itu, jika ibuku tidak dipekerjakan oleh keluarga Su, mungkin, setelah lulus SMP aku harus pergi bekerja di pabrik untuk mencari uang. Meskipun aku membenci Su Zijin, Paman Su dan Bibi Li juga tidak baik padaku, tetapi aku masih berterima kasih kepada mereka. Leng Xicheng terkejut, jika Gu Qingqing pergi bekerja setelah lulus SMP, maka mereka tidak akan bertemu di masa depan. Selanjutnya bab 796 perasaan jatuh cinta, 16.